Saya sebagai Nugraha sebagai pemateri. Saya Nafisa sebagai pemateri. Saya Bisa Pramudia sebagai pemateri. Saya Jogja Penny sebagai ketua yang pemateri. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa negara-negara maju memiliki sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemerintahan parlementer digunakan oleh negara-negara maju karena memiliki beberapa keunggulan yang dapat menyumbangkan stabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintah. 1. Lebih demokrasi sebab kabinet sebagai eksekutif bertanggung jawab lembaga legislatif dan perwakilan rakyat. Parlemen dapat mengawasi dan memantau kinerja kabinet serta menjatuhkan jika tidak memenuhi harapan rakyat. Hal ini mencegah terlalu banyak kekuasaan terpusat pada satu individu atau partai, sehingga mengurangi risiko otoritarianisme. Kedua, dalam proses parlementer, partai politik yang memperoleh mayoritas kursi dapat membentuk pemerintahan dengan relatif mudah dan mendapatkan mandat yang jelas untuk melaksanakan program-program yang dijanjikan. Jika ada perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan, biasanya melalui pemilihan atau pergantian pemimpin. Biasanya hanya melalui pemilihan atau mosi budaya, sehingga meredakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Kedua, pertanyaan, jelaskan program 2 unggulan kabinet dalam pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia. Ada 7 kabinet, yaitu 1. Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1960 atau 21 Maret 1991. Program kerjanya adalah A. Di bidang ekonomi terdapat Sumistri Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. B. Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri di Indonesia. Dan C. Indonesia masuk PBB. D. Berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. 2. Kabinet Pemimpinan 27 April 1951 sampai 1 April 1952. Program kerja A. Memperhatikan usaha rakyat dan memajukan usaha sosial. B. Memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum. C. Memperluas akses pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah. D. Melanjutkan program kerja dari Kabinet Nasir. 3. Kabinet Muldoko 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Program kerja A. Mempersiapkan pemilihan umum. B. Memperketat impor. C. Menekan pengeluaran pemerintah. D. Memperkenalkan konsep balance budget. E. Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dengan pengurangan personil. 4. Kabinet Ali Sandro Amidjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program kerja A. Peninjauan kembali persetujuan KRB terkait perang Indonesia terhadap Belanda. B. Penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung. C. Melakukan persiapan pemilu. D. Memperbaiki hubungan dengan Cina. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1945 sampai 3 Maret 1956. A. Menyelenggarakan pemilu yang pertama. B. Perjuangan dalam diplomasi terkait masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indo sampai Belanda. C. Pemberantasan korupsi oleh
Kabinet Ali Sastro Amidoyo. 20 Maret 1946 sampai 4 Maret 1947. A. Pembatalan fungsi KMP. B. Meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan Bangsa Indonesia atas Irian Barat dan membentuk provinsi Irian Barat. C. Bidang dalam negeri meliputi memulihkan keamanan, memperbaiki perekonomian dan keuangan, memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem pemerintahan, memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. D. Bidang luar negeri meliputi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika. Kabinet Kerja Kabinet Belanda 9 April 1947 sampai 5 Juli 1959. Program kerja: A. Membentuk Dewan Pembina. B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. C. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMP. D. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. E. Mempercepat pembangunan. Perkara yang ditanyakan izin bertanya, negara apa saja yang menerapkan sistem pembayaran modern sampai saat ini? Izin menjawab, negara Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura,